Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Tiara Arsamevia. Saat ini aku masih berada di jenjang perkuliahan di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jadi di video kali ini agak sedikit berbeda dari video aku yang sebelum-sebelumnya. Di video ini aku mau membahas sesuatu yang agak serius, tapi kita bahas santai aja. Seperti yang sudah kalian semua tahu dan dunia tahu, sekarang kita sudah sedang terkena wabah penyakit yaitu nCoV atau Novel Coronavirus, atau orang-orang biasa disebut COVID-19. Yang menurut aku ini tuh di luar dugaan kita semua. Tidak perlu aku jelaskan lagi, seperti yang sudah kalian semua tahu. Novel coronavirus ini termasuk ke dalam zoonotic virus disease, yang artinya virus ini berasal dari binatang yaitu kelelawar, lalu berlanjut ke binatang lain sebagai carrier, lalu menginfeksi manusia. Aku jadi ingat virus ini tuh kayak serial SpongeBob, di mana dia itu terkena gatal-gatal karena dia menganggapnya cuma sepele. Akhirnya dia pergi bekerja, lalu tanpa dia sadari ternyata gatal-gatalnya itu terkena oleh orang lain yang berada di sekitarnya. Lalu dia berada kayak di sebuah tabung gitu, di isolasi diri. Lalu ada orang-orang yang ngumpul di sekitarnya yang menggunakan baju kayak astronot gitu, mungkin kayak APD ya di sekarang ini. Dan dia cuman bisa disembuhkan waktu gatal-gatalnya dimakan oleh Gary, si siput peliharaannya. Doesn't seem to be coming off. Oh, company. Hi, SpongeBob. Something wrong, Patrick? SpongeBob, what is that? What's what? This! Oh! Patrick, what should I do? Scratch it like there's no tomorrow! Good idea. Oh, SpongeBob, Yeah? I don't know about this. What makes you say that? This? It's getting bigger! Oh, nothing a little pimple cream can't cure. Ah, that's more like it. Oh, better. See, Patrick? Sure do. Well, I'm gonna go sit in my hole. Catch you later, pal. Bye, Patrick. Get back! I said get back! Back, I say! What's going on, Squidward? Here's your change, sir. Oh, why, thank you very much, young man. What was that? No, Mr. Squidward, that can't be the ick. Oh, where am I? Yes, Randy. Who are you people? I want to go home. You are home, SpongeBob. You just need to stay in this bubble until the ick clears up. Where's my snail, Gary? We've taken care of your pet. Gary? No! He appears stable, sir. All right, boys, let's pack it up. Gary the snail. Don't you know it's impolite to feed off of other people without permission? He's just doing his job, SpongeBob. He's a bottom feeder, remember? See? The little fella licked me clean. Lalu, apa mungkin ya virus ini juga seperti itu? Bukan, itu mungkin teori konspirasi yang belum tentu benar adanya ya. Tapi bukan itu yang mau aku bahas kali ini. Virus ini sudah masuk Indonesia sejak 2 Maret 2020. Dan ya balik lagi, ini semua di luar dugaan kita semua. Yang sudah punya planning tahun ini mau wisuda, yang punya planning tahun ini mau buka perusahaan, atau mungkin buka cabang baru, atau bahkan
planning untuk menikah, dan planning-planning yang lain akhirnya tertunda atau bahkan gagal dilakukan karena pandemi ini. Kita tidak bisa selalu menyalahkan pandemi ininya, karena dalam kehidupan itu kita harus punya plan B, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita ke depannya. Pandemi ini sangat-sangat merugikan di semua bidang ya, termasuk di bidang pendidikan. Kita harus belajar di rumah, pembelajaran dilakukan dengan online, semua dilakukan secara online, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Maka jalan satu-satunya sebelum ditemukannya vaksin dari virus ini yaitu new normal, diberlakukannya new normal. Apa sih arti new normal itu? Jadi new normal itu kita berdampingan di tengah-tengah virus ini sebelum ditemukannya vaksin dan dengan tatanan yang baru. Masyarakat harus tetap melawan penyebaran virus ini sambil beraktivitas seperti biasanya. Tentu aktivitas yang dilakukan tidak bisa senormal sebelum pandemi ini ada. Jangan membayangkan ketika kita beraktivitas kita bisa berjabat tangan atau bahkan cipika-cipiki. Aktivitas dilakukan harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan, dan kerap mencuci tangan. Protokol yang sejak awal sama-sama kita lakukan selama ini, transformasi ini adalah untuk menata kehidupan baru dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan terbawa terus-menerus ke depannya sampai ditemukannya vaksin COVID-19. Kita ambil contoh di negara lain yang sudah memberlakukan new normal, contohnya adalah di Australia. Di sana di kehidupan baru atau new normal sudah diberlakukan seperti restoran-restoran mulai dibuka, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Negara tetangga Singapura juga mulai membuka bioskop dengan protokol kesehatan yang ketat pula. Sementara itu di Tiongkok, bandara internasional juga sudah mulai dibuka. Para penumpang yang baru turun dari pesawat harus melalui pemeriksaan secara klinis. Penumpang akan diberi kode QR untuk melacak pergerakan orang tersebut selama ada di negara tersebut. Pemandangan orang-orang memakai masker sudah banyak terjadi di Shanghai. Konsep pola hidup baru ini sangat ditekankan oleh WHO. Menurut Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, atau gimana cara nyebutnya, tulisannya kayak gini. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan baru atau new normal ini adalah mendidik, melibatkan, dan memberdayakan masyarakat untuk hidup di bawah new normal. Sementara di perguruan tinggi sendiri menurut aku agak sulit ya untuk dilakukannya new normal ini, seperti KKN yang tertunda, wisuda yang tertunda, sidang yang harus dilakukan dengan online, pembelajaran juga harus dilakukan dengan online. Menurut artikel Des Moines Register yang berjudul The New Honor Code, What College Student Must Pledge in Fall Semester. Di artikel tersebut mengatakan, historically college is a time when young adults learn about independence. COVID-19 has changed that. Students will have to depend on each other, following safety rules, or will risk another shutdown. Yang artinya, secara historis perguruan tinggi adalah masa ketika kaum muda belajar tentang kemerdekaan. COVID-19 telah merubah semuanya. Siswa harus bergantung satu sama lain, mengikuti aturan keselamatan, atau kita berisiko akan di lockdown lagi. University of Iowa, University of Northern Iowa, dan Iowa State University telah mempersiapkan berbagai banyak hal untuk nantinya mahasiswa agar aman ketika dilakukan pembelajaran lagi. Pembelajaran pun juga mau tidak mau harus dialihkan ke online. Kalaupun new normal akan diberlakukan, di kampus juga akan sulit. Misalnya kayak mata kuliah akan dibagi per sesi. Seperti dalam satu matkul akan dibagi per sesi atau dibagi
dua waktu agar nantinya di dalam kelas bisa dilakukan social distancing. Dampak dari itu bukan hanya mahasiswa yang kena, tetapi para administrator, fakultas dan staf juga harus mempersiapkan untuk new normal di kampus. Universitas adalah mesin ekonomi dan perlu upaya yang terkoordinasi untuk memberikan kesan kepada siswa apa yang diminta oleh new normal, termasuk masker, meningkatkan kebersihan, dan melanjutkan jarak sosial atau social distancing baik di kampus maupun di luar kampus. New normal mungkin akan menyatakan bahwa dia berhasil kalau semua pihaknya juga menaatinya dan mematuhinya, baik dari pihak staf, administrator, siswa itu sendiri maupun dosen pengajar. New normal akan berjalan dengan baik bila semua aspek mengikutinya dan menaatinya dengan baik pula. New normal bukanlah sesuatu yang akan kembali seperti semula, tapi sesuatu yang baru yang akan kita lakukan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf banget kalau informasinya kurang jelas. Kalian bisa cek di website, ada banyak banget di sana, kalian bisa share. Mohon maaf banget juga kalau ada yang salah karena kita masih belajar. Thank you sudah nonton video ini. Ya udah, segitu dulu aja videonya dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.